Misalnya, saya punya toko Faiz Mart, saya katakan uang cashnya 200 juta, sementara yang masih berbentuk barang 1 miliar. Ini lihat nih, orang kalau nanti modalnya dagang, itu jangan sampai nanti hisapnya tidak jelas, dia cuma ngitung yang berbentuk apa ini? Uang, tidak berbentuk barang, pengembang. Ini berat loh Pak, dia nanam besi, ya kan, nanam semen, jadi rumah. Boleh jadi dicek akhir tahun zakat dia, loh uang saya kok cuma misalnya 100 juta dengan harga emas 1,6 sekarang, dia mungkin tidak wajib zakat, tapi dia punya aset Pak, 1000 rumah. Maka 1000 rumahnya itu yang mau dia jual, tanah kafling yang bukan dia tempati, yang mau dia jadikan bisnis, itu dihitung dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu dari qiwamul hayat, sesuatu yang terlihat nyata dicintai oleh manusia dari asal penciptaannya, yaitu harta. Tadi imam kita pada rakaat yang pertama itu membaca surah Toha. Di dalam surah Toha itu dulu guru saya bercerita bahwa harta itu laksana tongkatnya Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu kalau kita lihat di dalam surah Toha tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada malaikat Jibril pada asalnya itu bertanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, di tangan kananmu itu Musa ada apa? Maka Nabi Musa menjawab, hiya asoya, ini tongkat biasa ya Allah. Tongkat itu untuk apa Musa kamu gunakan? Kita lihat di dalam ayat itu Nabi Musa mengatakan, atawakkau alaihi, saya itu atas tongkat ini itu saya jadikan sebagai sandaran. Karena saya suka berjalan-jalan jauh, maka saya membutuhkan alat bantu yang namanya tongkat untuk menyangga badan saya dalam perjalanan yang jauh. Wa ahuzzu biha ala ghanami, saya juga perlu sama tongkat ini untuk mengatur yang namanya logistik. Karena dulu itu tentu tidak tersedia toko, pasar di sepanjang jalan, maka musafir yang mau pergi jauh itu dia akan membawa kambing. Dagingnya bisa dikonsumsi, susunya bisa diperah untuk kebutuhan makan dan minum selama di perjalanan. Saya, kata Nabi Musa, itu membawa kambing yang tidak sedikit. Maka untuk menjaga agar kambing ini lurus dalam barisan, itu saya menggunakan apa ini? Tongkat. Waliya fiha, dan saya terkait dengan tongkat ini ma'aribu ukhra, ada begitu banyak keperluan yang saya sandarkan kepada tongkat ini. Saya misalnya mau mengambil buah, maka dengan mudah buah itu dijangkau oleh tongkat saya. Dalam konteks ini dulu kata guru saya, Nabi Musa itu berbicara tentang tongkat, seakan-akan hidupnya itu bersandar kepada tongkat. Dia lupa untuk menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujiannya, kata Allah, alqiha ya Musa, lempar Musa, tongkat yang ada di tangan kamu tuh lempar. Nabi Musa itu tidak pernah membayangkan bahwa tongkat yang selama ini dipeluk,
dijadikan sandaran dalam perjalanannya, fa idza hiya hayyatun tas'a. Fa-nya itu kata orang ahli nahwu itu fujaiyah. Tiba-tiba tanpa pernah ada dalam bayangan Nabi Musa dilempar, itu menjadi hayyatun tas'a, ular yang seolah-olah akan menerkam Nabi Musa. Dulu kata guru saya, harta itu kayak tongkat. Kelihatannya indah, menjadi qiwamul hayat, dibutuhkan oleh semua orang. Tetapi kalau nanti dia larut terkait kecintaannya kepada harta, maka harta itu boleh jadi siap menjadi ular. Oleh karena itu saya masih ingat pengajian saya terakhir di sini ketika membaca kitab hadis Al-Arba'in, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, was-sadaqatu burhanun, sedekah itu burhan, menjadi tanda keimanan seseorang. Ketika kita semua sebagai manusia membanting tulang, bekerja keras untuk mengumpulkan harta, nanti setelah harta ini ada di tangan kita, jangan lupa itu ada hisabnya. Tanpa adanya hisab, maka kita tidak bisa membuktikan keimanan kita, ketundukan kita kepada Allah. Apa hisab harta itu? Harta itu tidak ringan, Bapak Ibu sekalian. Kata Imam Ghazali, harta itu halaluhu, yang halal itu dihisab, wa haramuhu, yang haram itu diazab. Kita ini memegang harta itu kayak pegang tongkat Nabi Musa. Kalau kita pegang dengan kuat, itu bisa jadi dia jadi tongkat. Tapi kalau dilempar, boleh jadi dia akan menjadi apa ini? Ular. Kalau kita kendalikan harta itu sesuai dengan tuntunan agama, dia akan menjadi harta yang baik. Tetapi kalau tidak kita pegang dengan baik sesuai tuntutan agama, dia akan menjadi ular yang siap menghancurkan kita. Berapa banyak orang yang baik di masa lalu, begitu diuji oleh Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, sebagai ujian. Bapak jangan pikir ujian itu kalau kita sakit, ujian itu kalau kita miskin. Justru banyak orang yang tahan diuji dengan kemiskinan, tapi tidak banyak orang yang lulus saat menghadapi ujian berupa kekayaan. Banyak orang yang bisa sabar dalam kemiskinannya, tapi sedikit orang yang sabar ketika dia berhadapan dengan kekayaan. Begitu semua ada yang digenggam, itu persis betul kayak kita puasa ini, Pak. Kita jam 12 siang itu punya kemampuan, kesabaran untuk menahan diri dari makan dan minum. Tapi kesabaran dan ketabahan yang kuat di siang hari itu seringkali hancur berantakan di waktu maghrib. Berapa banyak yang kuat menahan hawa nafsu ketika siang hari? Dia ngelihat makanan, dia tahu dia sedang berpuasa, dia tahan itu. Bahkan dalam kesunyian kamar tidak ada siapapun, dia mampu menahan hawa nafsunya. Tetapi saat semuanya menjadi mubah, itu kadang-kadang menghancurkan kita semua, seperti yang terjadi di surah Al-Baqarah itu. Di surah Al-Baqarah, Pak, itu dulu ada kisah Jalut dengan Talut itu. Talut ini orang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, ingin melawan kezaliman raja yang namanya apa ini? Jalut. Semangatnya hebat ini, tentaranya Talut itu digambarkan di surah Al-Baqarah. Itu semangatnya hebat, Pak. Pokoknya saya akan hancurkan yang namanya Raja Jalut. Mereka bertakbir mengatasnamakan Allah. Begitu mereka jalan, Allah uji mereka. Innallaha mubtaliikum binahar. Kata Allah, saya mau uji pasukan ini dengan yang namanya sungai jernih mengalir di tengah-tengah terik dan panasnya padang pasir. Kata Allah, faman syariba minhu, orang yang larut mandi, berendam, minum
falaisa minni, kata Talut, itu bukan orang yang ikut nanti dalam pasukan saya, illa man irtarafa ghurfatan biyadihi, kecuali orang yang dalam kehausannya itu cukup Pak, dengan kedua tangannya mengambil seteguk air dari sungai dia minum, maka ini nanti orang yang sukses karena dia mampu menahan hawa nafsunya saat itu semuanya ada di depan mata. Sama dengan harta Bapak, harta itu kalau belum kita miliki itu niatannya bagus. Kalau saya kaya nanti saya mau sedekah, nanti ini kalau rumah saya yang di ujung sana laku harganya tinggi, saya mau nyumbang ke Masjid Darussalam. Itu biasanya uangnya belum ada. Kalau nanti uangnya sudah ada, dibayarnya mendekati lebaran, gangguan dunia begitu hebat, itu tidak banyak orang yang kemudian bisa menjaga ini. Maka bapak-bapak, yang ingin saya sampaikan tentang akhirat ini tidak panjang. Saya ingin menyampaikan tentang dunianya habis ini. Di akhirat itu pasti semuanya ditanya, jangan cuman harta Pak. Makanya ada hadis Nabi itu dalam Sunan Abi Dawud itu dikatakan bahwa manusia itu kakinya itu tidak akan tergelincir, tidak ke surga dan tidak ke neraka sampai nanti ditanya oleh Allah terkait beberapa perkara. Di antaranya yang ditanya an malihi, hartanya. Harta ini ditanya dari mana? Min ainak tasabahu, dapatnya dari mana? Apakah dari jalan yang halal, apa dari jalan yang haram? Kalaupun beres didapat dari sesuatu yang halal, itu belum selesai, karena Allah akan tanya fima anfaqahu, dipakai untuk apa harta yang ada di tanganmu? Dipakai untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah. Kau beri rizki kepada istrimu yang halal agar di rumah itu tidak ada yang dimakan kecuali yang halal. Kau sekolahkan anakmu, kau ajarkan anakmu supaya anakmu itu tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Kalau itu yang kau lakukan, maka nanti hartamu mengantarkan kamu ke surga. Wal aksu sahih, sebaliknya kalau nanti diinfakkan untuk sesuatu yang menjauhkan engkau dari ridho Allah, maka pertanggungjawabannya di akhirat itu berat sekali. Oleh karena itu bapak-bapak, guru saya dulu mengajarkan, sebelum kita dihisap oleh Allah, kita perlu menghisap diri kita masing-masing. Ada dua kewajiban yang terkait dengan harta di dunia ini. Yang pertama namanya zakat, yang kedua namanya sedekah. Jangan pernah berpikir kalau sudah membayar zakat seolah-olah tidak ada kewajiban harta lain. Tidak Pak. Kewajiban zakat itu satu bagian. Tapi nanti setelah Bapak mengeluarkan zakat, Bapak sudah gugur kewajiban zakatnya, tiba-tiba di samping Bapak ada tetangga yang membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan maqasidus syariahnya, menyelamatkan jiwanya, mungkin sakit di rumah sakit, Bapak sudah bayar zakat, orang ini butuh biaya pengobatan, mungkin perlu untuk menjaga kehormatannya, Bapak sudah membayar zakat. Tapi Bapak bertemu dengan satu keluarga yang hidup di alam terbuka tanpa memiliki pelindung berupa rumah, maka Bapak nanti tetap pada batasan tertentu itu memiliki kewajiban di luar zakat. Oleh karena itu, sesuai pesan Rasulullah, hasibu anfusakum, sebelum kalian itu nanti dihitung oleh Allah, kalian harus hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Kita ini kadang-kadang Bapak punya tertib ibadah sholat yang baik, punya tertib ibadah puasa yang baik, tapi kita tidak pernah punya tertib ibadah keuangan yang baik. Maka bapak-bapak, ini di bulan yang baik, saya ingin menyampaikan tentang hisab dunianya dulu.
Semua orang yang memiliki harta itu harus memiliki yang namanya tahun zakat. Jadi bapak-bapak nih, cara menentukan saya ini nanti punya kewajiban zakat, pertanggungjawaban di hadapan Allah tuh gimana? Maka yang pertama kali kata ahli akuntan zakat ini, bapak harus menentukan dulu tahun berjalan kekayaan bapak. Gimana caranya? Diingat-ingat nih, kapan pertama kali bapak memiliki harta yang sudah sampai nisab. Ini belum kewajiban zakat nih, tapi mula-mulanya bapak itu nanti dikenakan sebagai orang objek zakat. Itu kapan? Bapak ingat-ingat, saya punya uang kira-kira ini kalau nisab yang disepakati oleh ulama hari ini itu adalah emas bukan yang 24 dan bukan yang 18 yang disepakati oleh banyak lembaga fatwa hari ini, itu beratnya 85 gram emas yang karatnya 21 gram. Jadi bapak harus tanya sama tukang emas atau di pasar, ya, berapa harga emas 21 karat per gramnya, nanti dikalikan 85 gram. Walaupun nanti ada mazhab lain yang mengatakan 96 seperti mazhab al-imam asy-Syafi'i pada emas 24 karat, tetapi yang banyak diamalkan sekarang karena nilai emas dan bentuk emas itu, karena ada yang oplos, ada macam-macam, itu diambil jalan tengahnya 21 karat kali 85 gram. Ambil contoh Pak, seandainya emas ini harganya 1 juta, maka dikalikan 85. Bapak harus ingat, kapan pertama kali, kira-kira aja dulu, ndak usah pasti, saya punya uang 85 juta. Ini ambil yang gampang. Misalnya ingat, iya, tahun kemarin itu 1 Ramadan saya kayaknya pegang uang 100 juta. Maka begitu sampai 100 juta, bapak tidak langsung wajib zakat nih, tapi bapak menjadikan itu adalah tahun buku bapak, kayak perusahaan ini. Oh, saya dianggap kaya oleh Islam, harta saya sampai 1 nisab, misalnya 1 Ramadan tahun kemarin. Nanti dilihat Pak, 1 Ramadan tahun kemarin, maka sampai 1 Ramadan sekarang, itu bapak melihat hartanya. Kalau ternyata uang bapak masih 85 juta atau lebih dari 85 juta, maka bapak sudah menjadi objek zakat. Bapak menjadi orang muslim. Kalau di negara itu wajib pajak, maka bapak menjadi wajib apa ini? Zakat. Caranya gimana? Ini banyak orang yang kadang-kadang tidak hati-hati Bapak. Bapak harus memilah-milah kekayaan Bapak kalau sumbernya banyak. Misalnya nih, ya, saya aja lah. Ini kan contohnya orang kaya enakan ke saya, ya kan? Saya misalnya punya penghasilan, saya ceramah, saya macam-macam mengajar semua, saya punya gaji, ini penghasilan. Tapi di sisi yang lain, saya punya kegiatan lain enggak? Misalnya saya punya kayak Faiz Mart, ya, saya punya jejaring supermarket, katakan toko namanya Faiz Mart. Atau saya pengembang Pak, saya punya kegiatan apa ini, bangun-bangun rumah kayak di sini ini. Maka saya itu harus memisahkan dulu mana harta saya, harta yang berupa uang, emas dan turunannya, deposito, saham, surat berharga, semuanya utuh ini. Mana usaha saya yang diartikan sebagai perdagangan apapun bentuknya. Kalau saya nanti sudah menjadi objek wajib zakat, maka hisab yang pertama itu mengumpulkan apa yang disebut dalam fikih zakat al-maujudatuz zakawiyah, semua harta yang menjadi objek zakat. Misalnya saya punya uang di bank 100 juta,
saya punya uang di lemari di rumah 100 juta. Saya punya deposito di bank A, bank B, bank C misalnya 100. Maka saya sudah punya uang berapa ini? 500 juta. Saya punya uang yang kemarin itu sisa haji atau sisa umroh. Ada 10.000 dolar, ada 5.000 real misalnya. Saya punya emas batangan, semua nih Pak. Yang menjadi satu kesatuan harta itu dikumpulkan dulu dengan satu nilai mata uang yang sama. Jadi kalau Bapak mau mengeluarkan zakat dalam bentuk rupiah, semua harta Bapak dikonversi kepada satuan rupiah. Yang sudah rupiah berapa, emasnya nilainya berapa, dolarnya. Ini tidak boleh cari harga yang aneh-aneh ya. Cari harga tertinggi dan harga terendah, Bapak ada di tengah-tengah, atau harga resmi di tempat penukaran apa ini, uang, dikumpulkan semua nih Pak. Ini namanya kalau zakat mal itu al-maujudat az-zakawiyah, 1 tahun. Ini jadi rapi, kayak perusahaan tuh ada aktiva, ada pasifa. Ini aktivanya dulu nih, namanya al-maujudat az-zakawiyah. Ini bermacam-macam Pak. Kalau nanti Bapak punya usaha dagang, hati-hati loh. Yang dihitung itu bukan cuman uang yang ada di meja kasir atau uang rekening bisnis dagang Bapak, tapi semua barang Pak. Ya, yang dikatakan dalam teori ekonomi aset bergerak. Karena nanti orang dagang itu ada yang zakatnya bukan dijadikan objek zakat, seperti harta saya berupa rumah yang saya tempati, mobil yang saya pakai, sepeda motor yang digunakan, kompor, kulkas yang menjadi kebutuhan hidup saya, itu tidak menjadi objek zakat. Nanti waktu dagang itu yang harus dihisap bapak-bapak itu urudut tijarohnya. Kalau bapak punya supermarket, ya pempes, ya susu. Karena kalau bapak dulu tidak kulakan ini, kan masih berbentuk apa ini? Uang. Karena sekarang uang bapak dipakai modal, maka modal bergerak ini, ya kalau di toko itu barang dagangan, tidak termasuk lemari, kulkas, AC, tokonya, itu tidak dihitung. Yang dihitung tuh urudut tijaroh dengan satu kesatuan. Misalnya, saya punya toko Faiz Mart, saya katakan uang cashnya 200 juta, sementara yang masih berbentuk barang 1 miliar. Ini lihat nih, orang kalau nanti modalnya dagang, itu jangan sampai nanti hisapnya tidak jelas, dia cuma ngitung yang berbentuk apa ini? Uang, tidak berbentuk barang, pengembang. Ini berat loh Pak. Dia nanam besi, ya kan, nanam semen jadi rumah, boleh jadi dicek akhir tahun zakat dia, loh uang saya kok cuma misalnya 100 juta dengan harga emas 1,6 sekarang, dia mungkin tidak wajib zakat, tapi dia punya aset Pak 1000 rumah, maka 1000 rumahnya itu yang mau dia jual, tanah kafling yang bukan dia tempati, yang mau dia jadikan bisnis, itu dihitung dulu Pak, menjadi al-maujudat az-zakawiyah. Satu nih, yang rapi dibuat masing-masing. Kalau saya kaya banget, ini uang saya, kemudian ini perdagangan saya, bentuknya bisa macam-macam. Nanti setelah itu, Bapak punya terms yang kedua, namanya al-matlubat az-zakawiyah, pasifanya. Semua kebutuhan hidup Bapak. Ini kalau di zakat mal biasanya kan sudah kepotong tiap bulan, ya sudah kita kasih istri, sudah dimakan, sudah dipakai, sudah dibayarkan sekolah anak, itu mudah Pak. Kalau perusahaan nanti apa yang menjadi tanggung jawab pada tahun zakat berjalan, misalnya ada yang punya angsuran toko, ada yang punya angsuran mobil, ini kan hutang Pak. Hutang itu sebetulnya tidak wajib dizakati. Tapi teori sekarang, orang kaya memang berhutang. Kalau gara-gara hutang orang tidak wajib zakat, itu konglomerat semua tidak wajib zakat Pak. Kenapa? Karena ada apanya? Hutangnya. Maka hisapnya
yang wajib dikeluarkan dari harta objek zakat itu hanya hutang yang jatuh tempo pada tahun zakat berjalan. Jadi kalau punya angsuran mobil, ya angsuran mobil sepanjang tahun zakatnya. Kalau Bapak ngitung 1 Januari sampai 31 Desember, ya kewajiban 1 Januari sampai 31 Desember. Ini namanya al-matlubat az-zakawiyah. Supaya orang tahu ada bedanya antara zakat dengan pajak. Kalau pajak itu bisa jadi dari penghasilan kotor, kalau zakat yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa, yang berlebih. Apa yang berlebih itu? Sesuatu yang sudah memenuhi pokok-pokok kehidupan. Jadi zakat itu adalah zakat dari penghasilan bersih setelah dipotong semua yang menjadi kewajiban Bapak nih. Jadi kalau Bapak nih akhir tahun ini, nanti misalnya Ramadan ini, saya ngitung zakat saya, kayaknya nanti jatuhnya 28 Ramadan. Uangnya ada 200 juta Pak. Tapi tahu-tahu pertengahan Ramadan, anak Bapak 2 ini mau daftar kuliah. Tahu-tahu Bapak bayarkan ini. Yang satu 50 juta, yang satu 50 juta. Uangnya berkurang 100, maka nanti tidak wajib zakat. Ini bukan ngemplang zakat, ini rahmatnya Allah. Kalau itu kewajibanmu terhadap anak, itu kewajibanmu terhadap istri, itu kewajibanmu kepada masyarakat, selesai. Itu tidak lagi diminta untuk ada bayar apa ini? Zakat. Jadi Bapak rapih. Pertama al-matlubat az-zakawiyah, kemudian al-maujudat az-zakawiyah, harta utuh ini. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan? Kalau pegawai misalnya ada THR, ada asuransi, ada BPJS, Bapak bayarkan semua kalau itu menjadi kewajiban perusahaan Bapak. Setelah itu semua bersih, maka Bapak cantumkan, oh ternyata kekayaan saya berupa uang ini, berupa aset barang ini. Kalau pengembang berupa aset rumah ini. Kalau dia toko bangunan, oh semen ada sekian, besi ada sekian. Itu dinilai semua Pak. Nanti setelah itu, ini kalau Bapak tahu al-maujudat az-zakawiyah, misalnya 1 miliar, al-matlubat kewajiban secara total seluruhnya, misalnya 600 juta, maka Bapak nanti 1 miliar dikurangi 600. Jumlahnya berapa? 400. 400 ini dalam fikih zakat namanya wi'a'us zakah, objek zakat bersih, nilainya 400 juta. 400 juta ini Pak, ini bisa macam-macam loh. Bisa uang cashnya 200 juta. Tapi Bapak dagang kan, yang 200 juta Pak, ini cuma nilainya. Tapi bentuknya apa ini? Barang, ada pempes, ada susu, kalau toko bangunan, ada besi, ada semen. Kalau pengembang, mungkin Pak, harta saya ini 10 miliar Pak. Tapi yang 9 miliar, itu belum laku di Cikarang berupa perumahan. Dikonversi Pak semua. Nanti, kalau misalnya wi'a'uz zakat, harta zakatnya 400 juta, Bapak setelah 1 tahun berjalan, nih Bapak kena tarif zakat. Kalau satuannya itu bulan hijriyah 2,5%. Kalau Bapak mau pakai tahun masehi boleh, karena perusahaannya misalnya tahun bukunya 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi tarifnya menjadi lebih besar karena bilangan hari pada tahun Masehi itu lebih lama daripada tahun Hijriyah, sehingga Bapak megang hartanya kan lebih apa ini? Lama. Maka kata ulama kenanya 2,575. Itu kalau tarif zakat Bapak pakai satuan tahun apa ini? Masehi. Nanti setelah dipotong 400 juta misalnya kali 2,5%, keluar angka kira-kira 10.500.000. Ini namanya Bapak, ini adalah nilai zakatnya. Nah 10.500.000, ada orang bilang Pak, tapi ini kan saya dagang, saya tidak punya uang segitu. Tidak apa-apa,
Bapak keluarkan zakat itu berupa apa ini? Barang. Oh, di situ ada beras, di situ apa? Bapak salurkan kepada fakir miskin. Oh, Bapak pengembang besar, nilai zakatnya 10 miliar, tapi dalam bentuk rumah. Setelah saya konversi, Pak, nilai zakat saya misalnya 250 juta. Boleh nggak dikeluarkan dalam bentuk rumah? Boleh. Cari fakir miskin yang tidak punya rumah, serahkan satu rumah yang sederhana, yang mungkin 70 meter persegi, bilang ini ya, ini zakat saya, buat kamu tempati dan keluarganya. Jadi ini namanya hisab zakat secara umum. Ya, saya tidak punya cukup waktu untuk membahas zakat-zakat lain seperti zakat misalnya pertanian dan sebagainya, hewan dan sebagainya. Bapak bisa cari semua itu di media sosial. Tetapi kunci utamanya, Bapak harus menghitung hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan jangan lupa semua beban kewajiban itu hanya boleh dihitung pada 1 tahun zakat. Jangan karena merasa punya hutang maka kemudian menggugurkan kewajiban zakatnya. Lain, Pak, kalau hutangnya itu bukan hutang bisnis, memang dia apa ini sakit, hartanya juga tidak sampai satu apa ini nisab, maka dia juga tidak punya kewajiban untuk apa ini zakat. Nah, ini bapak-bapak yang ingin saya sampaikan terkait dengan zakat mal. Dia bukan saja hisab di akhirat yang kita perlukan, tetapi hisab di akhirat itu sebetulnya hanya gambaran dari hisab duniawinya. Kalau hisab duniawinya beres, insya Allah nanti hisab di akhiratnya apa ini beres. Ini satu, Pak. Yang kedua namanya sedekah, sodakotut tatawu. Itu menjadi sodakoh itu hukumnya, Pak, itu bisa sama dengan ahkam taklifiyah yang 5 loh. Bapak bisa sedekah hukumnya haram. Ada orang sedekah itu hukumnya haram. Apa contohnya? Dia dermawan sama masjid, tapi anaknya yang menjadi kewajiban dia untuk diberi nafkah hidupnya kesulitan, itu haram sedekahnya. Bapak punya uang nih 50 juta, terus bapak punya anak nih, anak bapak ini pendidikan tidak diurus, kesehatan tidak diurus, begitu anak, Pak saya nih sakit Pak, saya mau berobat, oh nggak usah, ini duit buat Masjid Darus Salam, maka hukumnya bisa jadi apa itu? Haram. Maka kalau sedekah ada yang haram, logikanya ada sedekah yang hukumnya apa ini? Wajib. Bapak sudah berbagi zakat, semuanya sudah Bapak keluarkan. Tiba-tiba ada tetangga, Pak, yang punya kebutuhan mendesak. Pak Haji, saya sakit, suami saya harus dioperasi. Kalau malam ini tidak dapat uang untuk DP rumah sakit, saya tidak tahu lagi bagaimana nasib suami saya. Maka Bapak ketika punya kelebihan uang yang bisa digunakan oleh orang ini, Bapak punya apa ini? Kewajiban untuk membantu menyelamatkan orang tadi. Kalau Bapak punya harta yang dirasakan di dalam agama, itu masih cukup. Setelah Bapak nyumbang, misalnya memang berapa DP rumah sakitnya Bu? 10 juta. Bapak masih punya tabungan 200 juta. Maka itu Bapak harus berani. Ini nanti yang akan membedakan level surga masing-masing orang. Kenapa? Yang di sini itu membantu orang. Yang tadi zakat itu paksaan dari apa ini? Agama. Nanti di sini levelnya akan berbeda. Ini bapak-bapak ya yang ingin saya sampaikan. Saya tidak berpanjang kalam seperti pengajian biasanya. Kalau nanti ada yang ingin bertanya tentang kewajiban zakat ini, saya dengan senang hati akan menjawabnya, karena ini boleh jadi Bapak ini sesuatu ibadah yang berat. Makanya jangan pernah menunda-nunda, karena nanti kita ngelihat uang kita banyak seneng, begitu tahu kewajiban zakatnya 300 juta, itu kadang-kadang dihitung lagi seakan-akan dengan Allah itu jangan-jangan kelebihan, jangan-jangan ini. Dan yang terakhir, menyampaikan zakat itu dalam bentuk harta yang dicintai oleh orang yang menerima, itu pasti memiliki fadilah yang berbeda. Maka Bapak, budaya di Indonesia itu ada yang luhur,
contohnya, kalau Ramadan tuker apa ini? Uang. Maka ketika memberi dengan uang yang bersih, uang yang baru, Bapak niatkan, ya Allah, ini kan saya ingin mencari ridho Allah. Kalau saya di dunia ini senang mendapatkan yang bagus-bagus, maka yang bagus ini yang akan saya berikan untuk saya menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak dan Ibu sekalian, gambaran umum tentang hisab harta di dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang gemar berinfak, sebagai orang-orang yang memiliki harta sebatas di tangan, tidak kemudian harta itu menguasai hati kita sehingga kita tidak lagi bisa berbagi kepada sesama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.